pagi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara. Di sini kami akan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara. Yang kedua, kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara dapat menjadi kekuatan dalam membangun identitas nasional. Yang ketiga, kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara dapat mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan budaya di Nusantara. Yang keempat, potensi konflik yang muncul akibat kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara serta bagaimana cara mengatasinya. Yang kelima, upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman ras, etnik, dan agama di Nusantara. Jadi baik, kita masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara. Kemajemukan di Nusantara merujuk pada kondisi sosial yang melibatkan keberagaman dalam berbagai aspek seperti budaya, bahasa, suku, dan agama yang hidup berdampingan di wilayah ini. Ras merupakan pembedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan tipe wajah. Etnik merujuk pada kelompok sosial yang memiliki kesamaan dalam hal budaya, bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Di Nusantara terdapat ratusan kelompok etnik seperti Jawa, Batak, Bugis, dan lainnya. Yang berikut agama. Agama adalah sistem kepercayaan yang diikuti oleh suatu kelompok masyarakat, dan di Nusantara terdapat berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemajemukan di Nusantara menunjukkan keberagaman ras, etnik, dan agama yang membentuk masyarakat yang plural dan saling berdampingan. Keberagaman ini menjadi bagian penting dari identitas sosial yang mencerminkan kekayaan budaya dan toleransi antar kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemajemukan ras, etnik, dan agama Nusantara dapat menjadi kekuatan dalam membangun identitas nasional. Yang pertama, penguatan toleransi dan kerukunan. Yang kedua, memperkaya budaya nasional. Yang ketiga, pembangunan solidaritas sosial. Keempat, kontribusi untuk pembangunan. Kelima, perwujudan Pancasila. Kemajemukan ras, etnik, dan agama mempengaruhi dinamika sosial, politik, budaya di Nusantara. Menurut Rahman, menjelaskan bahwa ada berbagai dinamika yang ada di dalam masyarakat. Multi-etnis di Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dinamika sosial. Yang kedua, dinamika politik. Yang ketiga, dinamika budaya. Secara keseluruhan, kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara memainkan peran ganda sebagai sumber kekayaan yang tak ternilai dalam membangun bangsa, tetapi juga sebagai potensi konflik yang memerlukan kebijakan dan pendekatan yang bijaksana untuk memastikan kerukunan dan kesejahteraan bersama. Berikut potensi konflik yang muncul akibat kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara serta bagaimana cara mengatasinya. Kemajemukan ras, etnik, dan agama di Nusantara memang membawa potensi konflik yang signifikan. Meskipun juga memberikan banyak manfaat dalam hal keragaman budaya dan sosial, potensi konflik ini dapat muncul dalam beberapa bentuk, diantaranya konflik etnis dan agama, persaingan sumber daya, diskriminasi, dan marginalisasi politik identitas. Untuk mengurangi dan mengatasi potensi konflik ini diperlukan berbagai pendekatan antara lain pendidikan multikultural, dialog antara agama dan etnis, penegakan hukum dan keadilan sosial, penguatan peran lembaga sosial dan keagamaan.
Bagi yang berikut, upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman ras, etnik, dan agama di Nusantara. Yang pertama, penyusunan kebijakan inklusif. Yang kedua, deklarasi toleransi dan Pancasila. Yang ketiga, pembentukan undang-undang dan regulasi. Yang kelima, dialog antara kelompok. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial. Yang kedua, masyarakat. Di dalam masyarakat terdiri dari tiga, yaitu praktik toleransi dan kerukunan sosial. Yang kedua, gerakan sosial dan LSM. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas lokal. Secara keseluruhan, upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman ras, etnik, dan agama di Nusantara terus berkembang. Dengan kebijakan yang inklusif, pendidikan yang mempromosikan toleransi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan ruang dialog, Indonesia dapat terus memperkuat kerukunan antara kelompok dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan persatuan bangsa. Baik, sekian saja pemaparan materi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya yaitu waktu diskusi. Untuk teman-teman yang mau bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 9 dengan bunyi pertanyaan. Apa dampak globalisasi terhadap budaya lokal dan keberagaman etnik di Nusantara? Terima kasih. Terima kasih. Saya mau bertanya tentang kemajemukan agama. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga toleransi antar umat beragama? Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, menurut Anda, apakah kemajemukan di Nusantara lebih sering menjadi sumber kekuatan atau konflik? Jelaskan menurut pandangan Anda. 3. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman. Waktu selanjutnya, izinkanlah kami untuk mencari jawaban. Baik, waktu selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari teman Rustin dengan bunyi pertanyaan, apa dampak globalisasi terhadap budaya lokal dan keberagaman etnik di Nusantara? Baik, berbicara mengenai dampak globalisasi, di sini kami akan menjelaskan mengenai dua dampak. Yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Yang pertama dampak positif. Dampak positif dari globalisasi terhadap budaya lokal dan keberagaman etnik di Nusantara. Yang pertama, pertukaran budaya. Globalisasi membuka peluang bagi kita untuk mengenal dan menghargai budaya dari berbagai penjuru dunia. Yang kedua, pengembangan ekonomi pariwisata budaya semakin berkembang, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, akses informasi. Kemudahan akses informasi membuat kita bisa belajar tentang budaya sendiri dan budaya lain. Yang keempat, konektivitas. Teknologi menghubungkan kita dengan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk memperkuat jaringan sosial dan memperluas wawasan. Yang berikut ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, erosi budaya lokal. Budaya asing yang masuk secara masif dapat menggeser nilai-nilai dan tradisi lokal. Yang kedua, konsumerisme. Globalisasi mendorong gaya hidup konsumtif yang berorientasi pada barang-barang impor. Hal ini dapat mengurangi apresiasi terhadap produk lokal dan kerajinan tangan. Yang ketiga, standarisasi budaya. Adanya tekanan untuk mengikuti
event global dapat mengurangi keberagaman budaya. Budaya lokal yang unik bisa terkikis dan akan menjadi homogen. Yang keempat, kesenjangan sosial. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap manfaat globalisasi. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Bagaimana dengan teman Devin? Apakah pas atau masih ada tambahan? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dan Bagi Sofi, bisa kita pertanyaan kedua dari teman kami. Dengan ini pertanyaan, bagaimana peran pendidikan dalam mengatasi diskriminasi terhadap kelompok etnis tersebut? Jadi di sini dengan memberikan pemahaman yang benar terhadap keberagaman, menanamkan nilai-nilai positif dan menciptakan hubungan belajar yang inklusif. baik. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Baik. Langsung saja ke pertanyaan nomor 3. Melalui pertanyaan, apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga toleransi antar umat beragama? Yang pertama, politik identitas. Manfaatan agama untuk kepentingan politik seringkali memecah belah masyarakat. Politisi yang mengedepankan politik identitas dapat memperburuk polarisasi dan menciptakan ketegangan antar kelompok agama. Yang kedua, kurangnya pemahaman antar agama. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman tentang ajaran agama lain seringkali menyebabkan prasangka, stereotip dan diskriminasi pendidikan lintas agama yang lebih inklusif dapat membantu mengurangi hal ini. Yang ketiga, media sosial. Penyebaran ujaran kebencian dan berita palsu atau hoax melalui media sosial dapat memperburuk ketegangan antar kelompok agama. Konten yang memprovokasi dapat mudah tersebar dan memperburuk sikap intoleransi. Sekian dan terima kasih. Baik, bagaimana dengan teman Hoki? Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Saya akan menjawab pertanyaan keempat dengan pertanyaan. Menurut Anda, apakah kemajuan Muslim di Nusantara lebih sering menjadi sumber kekuatan atau konflik? Jelaskan. Menurut kami, keduanya memiliki potensi yang besar. Yang pertama itu kemajuan Muslim sebagai sumber kekuatan. Kekuatan budaya, kreativitas, toleransi, kekuatan ekonomi. Yang berikut, kemajuan bukan sebagai sumber konflik. Yang pertama, miskomunikasi. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, konflik identitas. Yang keempat, radikalisme. Yakin, Mas? Baik, dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan yang terakhir, maka berakhirlah sudah presentasi kami. Sebelum menutup presentasi kami, izinkan kami membacakan kesimpulan kepada teman alim dan kesimpulan. Kemajemukan ras, etnik dan agama di Nusantara sebagai bagian integral dari identitas bangsa Indonesia. Indonesia dikenal dengan keberagaman yang sangat kaya yang mencakup berbagai suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Kemajemukan ini bukan hanya menjadi kekayaan budaya, tetapi juga tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
Meskipun terdapat perbedaan, masyarakat Indonesia memiliki nilai toleransi yang tinggi yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan sistem sosial yang saling mendukung. Namun, keberagaman ini juga bisa menjadi sumber potensi konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan memahami perbedaan antar kelompok dalam rangka menjaga kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih.